Assalamualaikum, selamat siang Bu Iliana. Selamat siang Bu Eka. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, nah hari ini sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan supervisi untuk coaching. Iya Bu. Nah hari ini Ibu Iliana akan melakukan proses coaching terhadap coach Ibu Iliana. Nah sebelum melakukan kegiatan coaching ini, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang nanti saya akan gunakan untuk menilai proses coaching Ibu nanti. Nah mari kita diskusikan ini ya Bu ya. Iya baik Bu. Bu Iliana, aspek penilaian yang akan saya nilai nanti ini adalah apakah Bu Iliana itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Seperti yang kita ketahui ya Bu, alur tirta itu dilakukan dengan mendengarkan dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian Bu Iliana juga harus ingat bahwa dalam proses atau kegiatan coaching ini terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan juga komprehensif. Ya. Nah, sebelum proses kegiatan coaching ini yang akan saya lakukan terhadap Bu Iliana, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu. Iya silakan Bu Eka. Ya, yang saya ingin tanyakan Bu Iliana, kompetensi coaching mana yang ingin Bu Iliana tingkatkan atau kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti, saya akan mengembangkan potensi coaching dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur tirta. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari proses coaching nanti yang ingin diamati secara lebih spesifik Bu? Yang ingin saya amati secara spesifik nanti, saya akan mendengarkan coaching itu dengan rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan melakukan coaching sesuai dengan alurnya. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian Bu Iliana sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan nanti? Penilaian saya, menurut saya kompetensi yang masih kurang itu adalah dalam memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach nanti agar dia dapat mengembangkan kompetensinya. Bu Iliana, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bu Iliana dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dalam observasi ini nanti coach yang akan saya coaching nanti dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Ya, baik Bu Iliana. Ya. Saya rasa cukup pertanyaan untuk kegiatan supervisi ini dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nah, nanti setelah kegiatan coaching saya akan memberikan lagi beberapa pertanyaan sebagai kegiatan pasca supervisi. Baik Bu Eka. Terima kasih Bu Iliana untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu Eka. Selamat siang Bu Iliana. Selamat siang Bu Ayu. Ini boleh minta waktunya sebentar Bu Iliana, karena saya mau bercerita, ada sedikit nih yang saya ingin sampaikan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oke, baik Bu Ayu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu yang saya ajar itu anak-anak itu kurang antusias Bu ketika saya melakukan pembelajaran proses KBM di kelas. Terutama selain itu juga jumlah murid-murid itu yang saya mengajar itu, tugas-tugas siswa yang saya berikan itu hanya sedikit siswanya yang mengerjakan Bu, paling hanya sekitar 50%. 50% saja. Jadi menurut Ibu apa yang kita harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, jadi saya bertemu dengan Bu Iliana itu sebetulnya pengen mencari solusi Bu, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan saya yang saya hadapi di kelas dengan anak-anak.
Kemudian menurut Bu Ayu, apa yang membuat anak-anak itu dapat belajar dengan antusias gitu? Menurut saya sih Bu, kalau saya ingin ingatkan kembali ketika hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang itu antusias adalah yang pertama pembelajaran saya seperti sedikit membosankan mungkin Bu ya, kemudian terlalu serius gitu ya, mungkin anak-anak pengennya ada ice breakingnya, ada guyon-guyonnya begitu Bu. Kemudian kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik saya untuk berpendapat atau aktif Bu. Oh, seperti itu ya. Saya sependapat sih dengan Bu Ayu. Kemudian menurut Ibu, apa gitu yang kegiatan apa gitu yang dapat membuat murid-murid kita itu terlihat asik dan merasa tidak bosan gitu dengan pembelajaran Ibu? Jadi menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, tidak membosankan, kemudian tidak monoton, kemudian mungkin juga ada ice breakingnya gitu ya, supaya mereka tuh walaupun di dalam ruangan tapi mereka juga bisa ada refreshing pembelajarannya. Lalu kita bicara tentang tugas ya Bu. Iya. Tugas yang kita berikan kepada murid, menurut Ibu penyebabnya apa murid-murid kita itu kurang antusias gitu Bu dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan? Jadi menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada siswa ya Bu ya, pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ide-ide atau adanya ice breaking begitu, ataupun game supaya pembelajaran di dalam kelas itu mereka juga anak-anak merasa senang. Iya, Jadi tidak bosan. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, media apa gitu yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas Ibu? Kemudian kemungkinan Bu, karena tugas saya terlalu banyak ini ya, mungkin dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar atau beragam, jadi saya biasa menggunakan buku teks Bu gitu. Oh, selain buku teks Ibu menggunakan apa bisanya ya Bu kita ya? Saya kadangkala anak-anak saya suruh ke perpustakaan, kemudian saya ajak nonton film juga Bu. Nah, betul sekali ya Bu Ayu ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar nanti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan, kemudian dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, bisa itu video, bisa itu YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu, sehingga siswa juga tidak merasa bosan dengan pembelajaran saya. Kemudian juga saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa menyadari bahwa itu merupakan tugas dari mereka sebagai murid atau siswa Bu. Nah, ya bagus sekali ya Bu dengan rencana yang Ibu tadi, dan mudah-mudahan berhasil. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nantinya? Jadi saya insya Allah akan melakukan atau berkomitmen rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, kemudian sehingga murid-murid saya dapat menjalankan kurikulum merdeka sesuai dengan yang memang diminta oleh pemerintah, memerdekakan siswa. Iya, bagus sekali Bu Ayu. Saya sangat mendukung dengan rencana-rencana Bu Ayu. Semoga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih Bu Iliana. Mudah-mudahan waktu yang sudah diberikan oleh Ibu, mohon maaf saya mengganggu kesempatan Ibu, jam Ibu. Semoga saya di kelas nanti bisa
menyampaikan kepada siswa, kemudian mengaplikasikannya di kelas. Iya, sama-sama Bu Selamat Ayu. siang. Selamat siang. Oke, baik Bu Iriana. Alhamdulillah ya tadi sudah selesai proses Iya, coachingnya. alhamdulillah. Kemudian sekarang kita lakukan percakapan lagi sebagai kegiatan pasca supervisi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Iliana. Ya. Iya, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Tadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan peran saya sebagai coach juga sudah, menurut saya sudah saya jalankan dengan baik. Saya sudah mendengarkan dengan seksama, dengan cara presence, kemudian mendengarkan coaching dengan rasa, dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya baik. Pada kegiatan coaching tadi, saya juga sudah melakukan observasi Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya melihat bahwa memang dalam kegiatan coaching tadi, Bu Eliana sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Iliana juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach Bu Iliana sendiri sebagai bentuk menggali potensi dari coach untuk menemukan masalahnya sendiri. Ya, kemudian saya ingin bertanya lagi Bu. Iya Bu. Selain itu tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Iliana kembangkan setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, saya itu ingin lebih belajar bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga pada saat saya melakukan coaching saya dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, baik Bu Iliana, terima kasih. Semoga setelah kegiatan coaching kali ini, untuk selanjutnya Bu Iliana dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi, sesuai dengan alur dan juga prinsip coaching. Iya, terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Iliana untuk waktunya hari ini. Iya, Selamat siang. sama-sama.